Perkenalkan, nama saya Ayu Triana Situmorang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu aplikasi berbasis cloud computing. Cloud computing terdiri atas dua kata. Yang pertama ada kata cloud dan computing yang berarti komputasi awan. Komputasi awan adalah pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Awan adalah metafora dari internet sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram sebagai jaringan komputer. Sistem cloud computing memungkinkan penggunanya untuk menyimpan dan mengolah data secara virtual. Pengguna juga tidak perlu menyiapkan platform maupun infrastruktur pendukung, melainkan hanya perlu menggunakan platform-platform yang telah disediakan oleh layanan cloud computing. Platform ini ada yang gratis maupun berbayar. Biasanya pada versi berbayar, fitur-fitur yang dapat digunakan lebih banyak dan lebih lengkap. Dengan teknologi cloud computing, memungkinkan pengguna untuk melakukan kegiatan komputasi berbasis online tanpa harus menginstal suatu software, hanya dengan bermodalkan koneksi internet saja. Di sini saya membuat salah satu contoh dari cloud computing yaitu Google Drive, di mana Google Drive adalah layanan penyimpanan data tersinkronisasi yang dikembangkan oleh Google pada tanggal 24 April 2012. Google Drive memungkinkan penggunaannya untuk menyimpan data di server mereka, mensinkronisasi data di perangkat yang berbeda, dan saling berbagi berkas. Kapasitas yang tersedia dalam Google Drive yang bisa diakses secara gratis adalah 15 GB dan bisa ditambah jika menggunakan layanan yang berbayar. Tidak hanya dapat menyimpan file, Google Drive juga terhubung dengan fitur Google lainnya seperti Gmail, Google Search, dan lain sebagainya. Di sini saya membuat 4 fungsi dari Google Drive. Yang pertama ada menyimpan file. Fungsi utama Google Drive adalah sebagai media penyimpanan data. Dengan Google Drive, kita dapat menyimpan data dalam bentuk dokumen, gambar, ataupun pada media penyimpanan online. Yang kedua ada berbagi file. Dengan menggunakan Google Drive, kita dapat berbagi file secara langsung tanpa perlu melakukan konfigurasi-konfigurasi yang rumit. Kita dapat berbagi file secara langsung dengan mengundang pengguna lain melalui link yang kita berikan. Yang ketiga ada menyimpan link. Fungsi Google Drive berikutnya adalah menyimpan link sebuah situs untuk dibaca kemudian hari. Kita tidak perlu repot untuk mengcopy pastenya di catatan. Google Drive dapat menyimpan link situs tersebut. Yang keempat ada mengedit file. Kita dapat melakukan editing data dengan langsung tanpa harus mengunduhnya. Google Drive mendukung edit text yang terhubung dengan Google Spreadsheet. Di sini saya membuat 5 kelebihan dari Google Drive. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan hard Google untuk menyimpan berbagai file dalam satu tempat. Yang kedua, kita bisa mengunggah atau mengunduh file ke hard Google langsung dari perangkat. Yang ketiga, kita bisa membuat file folder yang tersedia secara offline, sehingga kita bisa mengaksesnya jika kita sedang tidak tersambung ke internet. Yang keempat, Google Drive terintegrasi dengan layanan Google lainnya seperti Google Doc dan Google+. Yang terakhir, melalui fitur sharing dan aplikasi klien, kita bisa berbagi dan bekerja sama dengan teman. Selain kelebihan, saya juga membuat kekurangan dari Google Drive. Yang pertama ada keamanan privasi dan data. Google menjadi pemegang otoritas terhadap file-file yang disimpan di Google Drive. Jadi, jika ada orang lain yang menginputkan kata kunci yang cocok dengan file kita, maka file kita bisa dilihat oleh orang tersebut. Yang kedua, ketergantungan pada jaringan internet. Keberadaan Google Drive juga bisa menyebabkan seseorang menjadi ketergantungan dengan internet. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari Google Drive. Yang pertama, kita masuk ke browser, kemudian kita ketik kata kunci Google Drive, kemudian akan dialihkan ke halaman untuk login. Karena saya sudah pernah login, maka Google Drive akan membuka otomatis akun yang sudah login sebelumnya. Nah, di Google Drive ini kita bisa mengupload file menggunakan fitur yang telah tersedia di sebelah kiri pojok atas. Kita juga bisa mengupload folder, Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir, dan lainnya seperti Google Maps, Google Sheets,
diagram net, dan yang lainnya. Di sini juga tersedia pesan yang dibagikan kepada saya, pesan terbaru, pesan berbintang, dan sampah. Di mana pada sampah ini akan terhapus sendirinya setelah 30 hari. Di sini tertera bahwa saya telah memakai 1,2 GB dari 15 GB yang telah disediakan. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik.